الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesempatan yang berkah insyaallah, perkumpulan yang dirahmati di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, waktu yang diapit oleh dua ibadah, salat maghrib dan salat isya. Insyaallah kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat yang sangat besar karena bergabung di dalamnya banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketaatan, nikmat talabul ilmi, dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mengingkari nikmat, minimal dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak menyadari bahwa kita berada di atas nikmat. Karena untuk bersyukur terhadap nikmat Allah bermula dari menyadari kita menerima. Kalau kita tidak menyadari, merasa menerima, mana mungkin kita bersyukur? Makanya langkah pertama untuk mensyukuri nikmat Allah, menyadari, merasakan bahwa kita diberi, bahwa kita menerima, bahwa kita dianugerahi oleh Allah Jalla fi'ula nikmat-nikmat di mana andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya, maka kita tidak akan mungkin mampu mendatangkannya. Hidayah contohnya, hidayah Islam, hidayah iman. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu kepada kita, tidak mungkin kita menjadi seorang muslim. Mustahil kita menjadi seorang mukmin. Apalagi muslim, mukmin yang menyadari tugasnya sebagai seorang hamba untuk mematuhi, mentauhidkan, mengagungkan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala zakkaina wala sumna. Itu ungkapan Nabi SAW. Ya Allah, andai bukan karenamu, maka kami tidak akan mampu memperoleh hidayah. Maka kami tidak akan mungkin bisa menegakkan salat. Kami tidak akan mungkin tanpamu bisa menunaikan zakat. Tidak akan mungkin kami mampu mengerjakan puasa tanpa taufik dan petunjuk darimu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memperoleh nikmat Allah yang tidak terhingga. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah nikmat yang lainnya, terutama nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah itu, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita malam hari ini pada jadwal kajian rutin kita membaca kitab
Qatful Janaddani, syarhu kitab atau syarhu muqaddimat Ibni Abi Zaidin Al-Qayrawani, kitab aqidah karangan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita gunakan untuk menyampaikan beberapa nasihat berkenaan dengan sudah dekatnya kedatangan bulan Ramadan. Malam hari ini malam yang ke-28 bulan Sya'ban. Betapa cepatnya waktu berlalu. Dan tugas kita bagaimana penuh harap, memohon, memanjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tema kita adalah bagaimana Ramadan kita lebih tertata sehingga ibadah-ibadah kita lakukan dengan ilmu. Karena untuk menata sesuatu, merangkai dan menyusunnya dengan rangkaian dan susunan yang sempurna, tanpa ilmu tidak mungkin bisa. Apapun juga. Dalam mengurusi urusan-urusan dunia, untuk menyusun, mengkoordinir, mengurusi sebuah lembaga pendidikan tanpa ilmu manajemen pendidikan, maka dia carut marut, kacau balau. Begitu pula yang lain-lainnya. Rumah tangga, bila tidak ada ilmu mengurusi bagaimana kita bersikap terhadap berbagai macam keadaan rumah tangga, sikap pasangan kita, suami atau istri, sikap anak-anak kita, sikap tetangga, sikap teman-teman kerja, ini akan berpengaruh terhadap kondisi atau keadaan rumah tangga. Belum lagi berpengaruh kepada ekonomi. Ya, rumah tangga bila tidak ada ilmu mengurusi belanja dapur, kacau balau. Kalau itu dalam urusan dunia, keadaannya, urgensinya ilmu mengatur, memanage, sehingga sukses untuk melakukan apapun program, apapun proyek, apapun rencana, perbuatan kita, amalan kita, apatah lagi urusan akhirat, urusan agama. Justru urusan agama inilah yang lebih teratur daripada urusan dunia. Karena yang mengaturnya zat yang maha sempurna. Yang mengaturnya Allah yang maha mengetahui. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran 2 kali. Yang pertama sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian nanti proses menurunkannya kepada manusia sebagai tuntunan, sebagai pedoman untuk mengurusi kehidupan manusia bertahap. Wa Qur'anan faraqnahu
litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami pisah-pisah, ya, agar engkau membacakan, maksudnya memisah-misahkan penurunannya, proses penurunannya, agar engkau membacakan kepada manusia dengan perlahan-lahan, bertahap-tahap. Andai semua syariat agama ini turun sekaligus, saya yakin kita tidak akan bisa menerapkannya. Manusia tidak akan mampu menerapkannya. Sekaligus turun kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat, kewajiban salat sekaligus, maka tidak mungkin manusia bisa menerapkannya. Jadi diatur sebegitu rupa oleh Allah waktu penurunannya. Bayangkan, setelah tegak tauhid di sanubari seorang hamba, akidahnya terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai rukun Islam yang pertama, maka sebelum hijrah, karena setelah seorang mukmin setelah beriman kepada Nabi di masa Nabi SAW, mereka sudah salat, cuma salatnya, ya, tidak tertentu waktunya, kapan mereka bisa. Lalu turunlah perintah salat 5 waktu. Ini pun disusun oleh Allah sebegitu rapinya, dari mulai jumlah salatnya, jumlah rakaatnya, waktunya, ini luar biasa tertata. Proses mi'rajnya Nabi, ya, beberapa bulan sebelum hijrah atau beberapa tahun sebelum hijrah, Nabi SAW menerima pertama kali salat, kewajiban salat ini berapa? 50 kali sehari semalam. Ya. Kemudian dengan usulan Nabiullah Musa Kalimur Rahman atau Kalimullah alaihi salam, Nabi SAW meminta pengurangan, dikurangi. Riwayat tentang pengurangan ini bermacam-macam. Ada pengurangannya per 5 kali, ya, dikurangi 5, dikurangi 5. Ada sebagian riwayat dikurangi 10. Intinya sampai tersisa 5 kali sehari semalam. Dan Nabi Musa alaihi salam kembali meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pengurangan dari Allah. Seketika itu turun seketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa itulah ukuran atau jumlah terakhir. Hiya khamsun fil amali wa khamsuna fil ajri. Dia 5 dalam perbuatan, tetapi tetap 50 dalam pahala dan balasannya. Dalam pahala dan balasannya tetap 50. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amalan yang hanya 5 kali sehari semalam, mereka tetap dapat pahala 50 kali pahalanya. Hanya 5 kali, cuma pahalanya tetap 50 kali, ya, lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan waktunya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dengan jumlah rakaatnya. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dengan waktu-waktu yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril tentang waktu salat. Ini semua keteraturan yang luar biasa. Ya, bangun tidur dalam suasana mengantuk, gelap, tidak ada cahaya. Ketika itu di zaman Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hanya 2 rakaat saja salat subuh, 2 rakaat saja. Kemudian
Zuhurnya ketika matahari tergelincir ke barat, condong ke barat, maka masuklah waktu zuhur 4 rakaat. Ketika nanti cahaya bayangan benda itu lebih panjang dari ukuran aslinya, lebih panjang daripada ukuran aslinya, maka masuklah waktu asar di hari pertama. 2 hari berturut-turut malaikat Jibril melakukan salat 5 waktu dengan Nabi, dengan waktu pertama di hari pertama dan waktu terakhir kedua di hari kedua. Misalnya waktu zuhur di hari pertama setelah tergelincir matahari ke barat, zawal. Kemudian nanti waktu zuhur yang kedua ketika bayangan seseorang sudah lebih panjang dari ukuran aslinya. Hari kedua waktu zuhur. Berarti hari setelah begitu, hari kedua setelah selesai 5 kali salat, Jibril mengatakan ma bainahuma salah. Antara waktu yang kemarin dengan waktu hari ini, itulah waktu-waktu salat. Diatur sampai waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumlah rakaatnya pun diatur. Ini yang saya maksud, bahwa agama ini didesain, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keteraturan, kerapian, bahkan salatnya pun rapi. Bahkan sebagian muallaf yang masuk Islam melihat keteraturan yang luar biasa pada salat berjamaah di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ya. Bayangkan sekian banyak jamaah yang mengikuti imam yang 1 orang saja, dan yang melihat langsung imam itu hanya beberapa orang saja. Ratusan ribu orang di belakangnya tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Ini mungkin beberapa orang yang di belakangnya saja di Masjidil Haram Mekah. Ya. Sementara sisanya tidak ada yang melihat. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala tampilkan keteraturan yang luar biasa pada salat berjamaah tersebut. Imam tinggal salat sendiri, kemudian dia mengeraskan bacaan takbir perpindahan. Mulai dari takbiratul ihram sebagai rukun, kemudian dia memperdengarkan di waktu salat jahar, salat bacaan Al-Fatihahnya, kemudian bacaan ayatnya di 2 rakaat pertama dan kedua. Nah, kemudian nanti ketika berpindah dari rukun ke rukun, dia perdengarkan ke seluruh jamaah takbir Allahu Akbar, dia ruku. Semua yang mengikutinya ruku. Tidak ada yang menentangnya. Tidak ada yang menentang. Ada yang mengatakan saya tidak mau ruku, saya sujud langsung. Ada? Tidak ada. Walau muslim awam sekalipun. Ketika setelah selesai baca Al-Fatihah dan baca ayat, imam tiba-tiba mengatakan Allahu Akbar, dia ruku. Semua ruku. Tidak ada yang tidak mau. Tidak ada yang tetap berdiri. Tidak ada yang enggan lalu dia langsung sujud, kecuali kalau lupa. Ya. Bayangkan, padahal mereka tidak melihat. Ini luar biasa, sehingga sebagian orang masuk Islam karena melihat itu. Bukan 1-2 orang di belakangnya, ratusan ribu orang, bahkan bisa sampai 1 jutaan, 1 juta lebih. Ya, mengikuti imam yang satu, dia hanya seakan-akan sholat sendiri, cuma karena dia imam, dia jaharkan aba-aba perpindahannya. Tidak ada dia mengatakan ketika hendak rukuk, ayo rukuk semua. Ada? Tidak ada. Atau ketika sujud semua. Tidak ada. Tidak ada. Dia takbir, kemudian dia bergerak sujud, semua yang di belakang sebagai makmum ikut. Itu keteraturan yang luar biasa. Begitu juga dalam puasa. Dalam kita kesampingkan dahulu tentang puasa.
Tentang zakat juga demikian, diatur dengan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja harta yang ditetapkan untuk ditunaikan zakatnya. Ya, dalam bentuk an-naqdain atau an-naqdani, dua mata uang, emas dan perak ketika itu. Kemudian urudut tijarah, barang yang diperdagangkan atau barang perdagangan yang hasil keuntungannya yang ditunaikan zakatnya. Kemudian hasil bercocok tanam, hasil pertanian, itu juga ketika panennya ditunaikan zakatnya, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan ternak, bahimatul an'am, ini juga ditetapkan untuk ditunaikan zakatnya, seperti unta, sapi, dan kambing. Yang lainnya tidak. Kerbau dikiaskan ke sapi. Ya. Kerbau dikiaskan kepada sapi. Yang lain tidak. Orang punya ternak ayam yang besar peternakannya. Dia menunaikan zakat bukan dari jumlah ayamnya, tapi jumlah penjualan ayamnya. Karena dikategorikan kepada barang yang diperdagangkan. Berapa keuntungan penjualannya, nanti dihitung dari modal, kemudian berapa dikeluarkan zakatnya. Diatur. Kapan ditunaikan zakat emas dan perak tadi? Ketika sudah sampai nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Itu pengaturan dari agama kita. Begitu juga hewan ternak. Kalau kambing, ya 40 ekor kambing baru wajib zakat. Ya, sapi, kambing 30 ekor. Ya, kemudian unta 5 ekor. Dan seterusnya. Begitu juga zakat-zakat yang lain. Kemudian siapa yang menerimanya juga diatur semaksimal mungkin oleh agama. Dan yang lain, kita rukun Islam yang lain, termasuk ibadah haji, ini luar biasa keteraturan penataan yang diatur oleh agama. Bahkan tempat mikotnya pun diatur. Tempat memulai niat masuk ibadah umrah dan haji, tempatnya diatur oleh agama. Nabi SAW menjelaskan ada beberapa tempat, Al-Juhfa, Yalamlam, Qarnal Manazil, Al-Juhfa, Zulhulaifa, Yalamlam, Al-Juhfa, Qarnal Manazil, Zatu Irq. Ya. Ada 5, kata Nabi SAW, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. 5 tempat itu adalah bagi penduduk-penduduk yang di sana, bermikot dari situ, atau orang-orang yang melewati tempat tersebut dari yang bukan penduduknya. Seperti kita negeri dari Indonesia ini, ketika ke Mekah melalui Madinah, maka mikotnya kita mikot penduduk Madinah, yaitu Zulhulaifa. Diatur sebegitu rupa. Bahkan bagaimana ketika berangkat haji itu, ya, musim haji atau masa ibadah haji dan umrah ini ditetapkan oleh agama. Umrah sepanjang tahun, waktunya boleh kapanpun juga melakukan umrah. Ya. Sementara haji waktunya 3 bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu adalah pada beberapa bulan yang diketahui. Khilaf para ulama, apakah 3 bulan utuh, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, atau 2 bulan 10 hari, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Intinya sampai waktunya diatur. Yang saya maksud, bagaimana tertata dengan baik, itu agama kita sudah mengkonsep syariat ini dengan ditata semaksimal mungkin, serapi mungkin.
Bahkan pakaian untuk melakukan sholat diatur, menutupi aurat. Menutupi aurat. Aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda. Ibadah haji juga tadi ada pakaian khususnya, laki-laki ada pakaian khususnya. Ketika mereka laki-laki memakai pakaian khusus ihram tadi, subhanallah, begitu indah terlihat. Indah terlihat. Lihat orang yang sedang tawaf, yang sedang ihram itu, kalau sekarang ini nampak ya, karena yang berada di piring atau sahnut tawaf, sahnul mataf, itu tempat berputar di tempat tawaf itu di samping Ka'bah langsung. Itu sekarang yang masuk ke sana harus orang yang ihram. Yang tidak ihram tidak boleh masuk. Nggak tahu saya perubahannya, tapi yang terakhir saya tahu bahwa yang bisa masuk ke pelataran untuk tawaf itu adalah orang yang sedang ihram, maksudnya sedang berpakaian ihram. Nah, coba lihat di televisi, begitu rapinya, begitu indahnya. Apalagi ketika sholat, tawaf, kemudian masuk waktu sholat. Nanti akan terpisah yang berwarna hitam-hitam di tempat tertentu dan putih sisanya. Betul-betul diatur oleh agama. Bahkan pakaian ihram saja yang dipakai oleh laki-laki itu, kapan dia melakukan ittiba, yaitu menjadikan tengah kain ihram yang diselendangkan itu di bagian ketiak, di bawah ketiaknya, sementara dua ujungnya di atas pundaknya, itu ketika dipakai dan mereka semua melakukan hal seperti itu, benar-benar nampak nampak ruh dari ibadah ihram itu sendiri. Nampak ruhnya. Nah, ini yang saya maksud adalah begitu tertata dengan sangat rapi. Kemudian sekarang setelah kita paparkan itu semua, karena waktu juga tidak akan mungkin kan kalau kita jabarkan semua keteraturan yang ada dalam syariat agama ini, kita langsung masuk kepada ibadah puasa. Ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan, itu benar-benar dikonsep dengan sangat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan bulannya, dan pemilihan bulan difardukan puasa ini bukan serampangan. Yang memilihnya Allah yang Maha mengetahui bahwa kapan puasa yang kualitas dan nilai kemuliaannya adalah sangat luar biasa dan spesial, istimewa, kapan layak bulannya untuk dijadikan sebagai bulan puasa. Itu Allah yang memilih. Allah yang memilih. Tidak sembarangan bulan. Allah pilih bulan yang memang layak menerima ibadah puasa sebagai kewajiban. Mungkin kita tahu semua, sebelum puasa Ramadan difardukan, kaum muslimin kapan berpuasa wajib? Sebelum puasa Ramadan. Ada puasa wajib? Ada. Kapan? Bulan Muharram. Sebulan penuh? Tidak. Mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, satu hari saja. Ya, berpuasa Muharram. Puasa Ashura. Jadi puasa Ashura itu wajib. Sebelum turun kewajiban puasa Ramadan, puasa Ashura wajib. Dilakukan bahkan sebelum Islam pun orang berpuasa Ashura. Nabi SAW sebelum diangkatnya Nabi puasa Ashura. Ketika sebelum hijrah Nabi puasa Ashura. Ketika hijrah Nabi SAW puasa Ashura, tetap puasa Ashura. Kemudian dia heran, kenapa penduduk Madinah juga puasa? Maksudnya Yahudi. Lalu dia bertanya, kenapa kalian juga berpuasa? Apa alasan kalian berpuasa? Kata mereka, Ashura ini, Ashura maksudnya tanggal 10 Muharram. Ya, karena Ashura itu dari Ashra, 10. Ya, hari ke-10 Muharram. Kata mereka, dahulu Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun.
Mereka tidak satu pun tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal dikejar. Mereka keluar meninggalkan Mesir. Bani Israel meninggalkan Mesir, keluar membawa keimanan, atau mereka mengikuti Nabi Musa karena selama dalam waktu yang lama mereka tertindas. Mereka tertindas menjadi pekerja dan orang yang manusia yang hidup di level rendah, tidak dianggap sebagai manusia normal, sehingga mereka berupaya untuk bisa selamat dari kungkungan perbudakan yang dilakukan oleh penduduk Mesir, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Akhirnya dapat celah dari kedatangan Nabi Musa. Mereka keluar, tentunya mereka keluar ingin selamat dari kungkungan kebiadaban Fir'aun, bukan karena faktor beriman. Ada dua kejadian. Yang pertama, kejadian Bani Israel meninggalkan Mesir, itu juga hijrah. Tapi mereka meninggalkan Mesir bukan karena keimanan, semuanya bukan karena keimanan, tapi karena ingin selamat dari kezaliman Fir'aun. Makanya mereka ikut. Kejadian kedua, yang pertama, Bani Israel ini memang mereka lahir di Mesir, tempat kelahirannya Mesir, tapi mereka bukan penduduk Mesir. Mereka keturunan Bani Israel, yaitu dari keturunan Yakub yang dari Syam. Jadi mereka meninggalkan Mesir untuk pulang apa? Untuk pulang kampung. Meninggalkan Mesir untuk kembali ke kampung nenek moyang mereka, ke Baitul Maqdis. Dan mereka keluar, ini perbedaan ya, antar perbandingan tadi, antara perginya Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa dengan perginya para sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Mereka keluar bukan faktor keimanan secara utuh. Ada yang beriman tapi tidak semua. Mereka lebih didominasi oleh ingin selamat dari kebiadaban Fir'aun. Hijrahnya para sahabat itu mereka umumnya adalah penduduk Mekah. Al-Muhajir itu umumnya penduduk Mekah yang beriman. Kemudian yang mereka tinggalkan kampung halaman. Yang mereka tuju apa? Negeri orang. Mereka tuju negeri orang. Dan mereka pun tidak mengenal. Memang sama-sama tidak mengenal. Cuma yang mereka, yang umat Nabi Musa ini adalah kampung nenek moyang. Artinya kampung mereka sendiri. Sementara para sahabat bukan, negeri orang. Kemudian yang membuat mereka keluar adalah akidah, iman. Sehingga apapun kesusahan, kesulitan, tantangan, rintangan, cobaan, ujian, mereka tempuh dengan penuh kesabaran. Bahkan mereka tidak bisa membawa apa-apa. Nah, ini sebagai perbandingan saja para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyura, ketika Bani Israel dan Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Karena mereka kalau sudah tertangkap, maka mereka tidak akan ada seorang pun yang akan hidup. Kalau mereka tertangkap, maka mereka akan dipastikan semuanya mati di tangan Fir'aun dan bala tentaranya. Karena bala tentara Fir'aun besar, banyak. Lah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Dan ada pelajaran penting ketika mereka sudah melihat dekatnya kejaran pasukan Fir'aun, pengikut Nabi Musa, Bani Israel, mereka mengatakan, Allah bercerita di surah Al-Qasas atau di surah yang lain, di surah Taha, ya, saya ragu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun.
Ketika mereka sudah saling pandang, Fir'aun sudah melihat target mereka, Bani Israel, dan Bani Israel pun juga melihat pasukan Fir'aun, maka pengikut Nabi Musa berkata, kita akan tertangkap. Mereka sudah putus asa. Kematian sudah ada di depan mata mereka. Kenapa? Karena mereka ketika itu sudah berada di pinggiran pantai. Di hadapan mereka lautan, Laut Merah, sementara di belakang mereka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka. Jadi mereka tidak ada yang melihat keselamatan. Yang ada di mata mereka adalah kematian. Lalu mereka mengatakan inna lamudrakun. Namun Nabi Musa yang membawa mereka dengan penuh keyakinan mengatakan kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Allah, Rabb saya, Tuhan pencipta saya, yang akan memberikan jalan, memberikan petunjuk jalan untuk keselamatan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Setelah Nabi Musa mengatakan demikian, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Idrib bi'asakal bahra. Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang sikapnya, yang dia lakukan adalah mentaati perintah Allah. Dia pukulnya dengan tongkat yang tidak seberapa panjangnya, sebagai tongkat manusia. Ya, tidak mungkin seluas lautan, sepanjang luasnya laut. Tidak. Dipukullah oleh Nabi Musa laut tanpa membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Dia hanya mematuhi perintah Allah. Dipukulnya laut, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan pukulan Nabi Musa itu sebagai sebab. Tapi Allah yang menetapkan sebab saja. Dengan pukulan tadi Allah belah lautan 12 lorong jalan dengan satu pukulan. Dikeringkannya, dibuat jalan, dibuka semua jalan tol lurus sampai ke seberang melalui dasar laut. Maka 12 lorong tadi atau jalan tadi untuk setiap suku Bani Israel. Mereka pun sudah tahu ini jalur mereka, ini jalur suku ini, dan mereka pun tanpa berebut-rebut memilih jalur masing-masing dan sampai ke seberang dalam waktu yang sangat relatif singkat. Ya. Setelah mereka sampai seberang, Fir'aun dengan bala tentaranya tiba di pangkal di seberang di mana mereka awalnya di sana. Dan mereka pun masuk ke semua pasukan itu, ke semua jalur yang 12 tadi. Setelah semuanya berada di dasar laut, Allah Subhanahu wa taala kembalikan laut seperti semula. Dan tenggelamlah mereka. Ini yang dimaksud dengan hari Asyura, itu hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari Fir'aun dan membinasakan Fir'aun dengan semua bala tentaranya. Tidak ada yang selamat. Semua bala tentara Fir'aun binasa. Lalu Nabi Musa berpuasa. Ini dia. Nabi Musa berpuasa di hari yang satu itu. Di hari 10, di hari di mana mereka selamat, Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa untuk bersyukur kepada Allah. Syukran lillah. Lalu Bani Israel turun-temurun berpuasa Asyura. Kata Yahudi di zaman Nabi, kami pun berpuasa mengikuti Nabi Musa. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kami lebih berhak untuk memuliakan, mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena kami yang mengikuti Nabi Musa sebenarnya. Beriman kepada Allah, menaati perintah Allah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun berpuasa. Fasamahun Nabi SAW wa amara bisyamihi. Di sini para ulama mewajibkan atau menyatakan hukumnya puasa Asyura wajib. Karena Nabi menyuruh. Nah, itulah puasa pertama sebelum Ramadan. Ketika Ramadan diturunkan kewajibannya oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Ini yang tadi saya katakan bahwa rukun Islam yang 5 ini turun kewajibannya itu berbeda-beda waktunya, tidak sama, tidak sekaligus. Salat 5 waktu terlebih dahulu sebelum hijrah,
Kemudian di tahun kedua hijrah turunlah kewajiban puasa. Tahun kedua. Maka mulai Nabi berpuasa Ramadan satu bulan penuh. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keteraturan yang juga nampak jelas pada ibadah puasa di samping bagaimana Allah memilih bulan Ramadan sebagai waktu berpuasa adalah penetapan masuknya bulan. Ini teratur luar biasa. Tidak ada semrawut. Teratur, walaupun nanti di setelah zaman Nabi terjadi perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, di mana dalam proses melihat anak bulan. Tetapi yang kita inginkan di sini, bagaimana Ramadan kita tertata, yaitu dengan mengikuti apa yang dilakukan di zaman Nabi untuk menetapkan masuknya Ramadan. Ini salah satu upaya membuat dia tertata. Nabi SAW mengatakan as-sawmu yawma yasumun nas. Berpuasa itu ketika semua berpuasa. Kan teratur jadinya. Bagaimana cara menetapkan bahwa semua harus berpuasa? Bagaimana untuk menjadikan semua mesti berpuasa? Harus dengan aba-aba. Yang memberikan aba-aba itu yang disuruh ditaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menyatakan bahwa mengikuti keputusan pemerintah, mereka berdalil dengan hadis ini. As-sawmu yawma yasumun nas. Berpuasa itu ketika semua orang berpuasa, tanpa ada yang tidak berpuasa, karena diaba-abai sebagaimana solat tadi. Satu yang mengomandoi. Kalau sempat imamnya dua, imam solat saja dua, kira-kira akan teratur solat? Tidak akan teratur salat. Yang satu mengajak ruku, yang satu mengajak sujud. Begitu juga masuknya puasa. Kalau yang dijadikan sebagai standarnya adalah lebih dari satu, maka akan terjadi perbedaan dan hilanglah keteraturan. Hilang keteraturan. Hilang keteraturan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihatnya, dan berbukalah kalian ketika kalian melihatnya. Maksudnya hilal. Berbuka ini maksudnya berhari raya. Jadi menetapkan masuknya awal puasa dengan melihat hilal. Menetapkan 1 Syawal juga dengan melihat hilal. Ini cara pertama untuk keteraturan. Cara pertama untuk keteraturan. Yaitu kalau sudah nampak hilal, kemudian bersaksi di hadapan yang menentukan tadi, pemimpin, dan pemimpin menerima persaksiannya ketika disumpah. Kemudian kalau untuk masuk, khilaf para ulama, ada yang mengatakan cukup dengan 1 orang yang melihat. Pemerintah sudah bisa, tapi dengan sumpah memang orang itu benar-benar adil, maka pemerintah sudah bisa menerima persaksian 1 orang tadi yang melihat anak bulan. Kalau untuk masuk Idul Fitri, perkataan atau pendapat yang rajih mesti 2 yang melihat. Kurang dari 2, para ulama berpendapat bahwa memilih atau pindah ke cara yang kedua lebih utama, yaitu pindah ke cara yang kedua. Ini sudah azan atau belum? Udah. Silakan azan, nanti setelah azan kita lanjutkan. Udah lama waktunya masuk. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari penetapan masuknya Ramadan nampak keteraturan di sana secara umum dari ibadah puasa, yaitu dengan dua cara tadi. Yang pertama dengan melihat hilal, kemudian yang kedua dengan menyempurnakan untuk masuk Ramadan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau sudah tidak terlihat anak bulan di malam yang ke-30, maka besoknya pasti 30. Tetapkan untuk 30 berarti disempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari. Lusanya itu sudah pasti satu Ramadan. Nah, begitulah keteraturan yang ditegakkan oleh syariat Islam dalam ibadah puasa Ramadan. Setelah kita tahu gambaran keteraturan tadi, maka sekarang kita akan masuk kepada bagaimana kita menata, bagaimana kita mengatur ibadah di bulan Ramadan. Ini yang saya maksud dari judul ini. Tapi kita memberikan muqaddimah, agama kita ini sudah teratur, diatur sebegitu rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertata dengan sangat rapi dan sempurna. Lalu kita ikuti pula agar Ramadan kita lebih bermakna, lebih berguna, lebih banyak pahalanya, lebih dicintai oleh Allah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tidak ragu bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang mulia, bulan yang agung. Berjumpanya kita dengan Ramadan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu kita catat bahawa kemuliaan dan keagungan Ramadan tanpa bersentuhan dengan keinginan kita untuk menjadi mulia, untuk mendapatkan kemuliaan, maka kemuliaan Ramadan tidak akan bisa memuliakan kita. Ini kaedahnya. Ramadan walaupun mulia,
tapi dia tidak bisa memuliakan orang yang hina, orang yang mau kehinaan. Tidak bisa. Sama dengan tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah, bila baladul haram, tanah yang mulia, yang agung, tapi tanah suci Mekah tidak bisa memuliakan yang hina. Dia hanya mulia bagi orang-orang yang ingin kemuliaan. Begitu juga Ramadan. Ramadan akan memuliakan orang-orang yang menginginkan kemuliaan. Ini catatan pertama. Untuk menjadi mulia dengan Ramadan itu ada pada siang harinya dan juga pada malam harinya. Siangnya dipergunakan, diisi dengan puasa, diisi dengan menuntut ilmu, diisi dengan mengajarkan ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Malamnya diisi dengan qiyam, diisi dengan it'am, yaitu memberi makan. Karena berbuka itu sudah malam. Jadi dimulailah ibadah malam hari Ramadan dengan it'am, memberi makan, santapan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ini mulia. Kemudian diisi pula dengan doa. Doa ini bisa siang dan bisa malam hari di bulan Ramadan. Barang siapa, ini yang perlu dicatat juga, barang siapa yang Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun yang akan datang, rugi. Barang siapa yang bulan Ramadannya di tahun ini sama dengan Ramadan tahun yang lalu, ini benarnya sama dengan kondisi Ramadan tahun yang lalu, maka dia rugi. Ya. Barang siapa yang hari pertama Ramadan dengan hari kedua Ramadan juga sama, maka dia tidak memperoleh keuntungan yang besar. Karena mesti bertambah kemuliaan dengan bertambahnya hari Ramadan. Hari pertama dengan hari kedua, kalau kemuliaan yang kita dapatkan segitu-gitu saja, tidak ada yang baru atau tidak menambah kemuliaan, maka ini juga penyebab kerugian. Ya. Barang siapa yang bulan Ramadannya sama dengan Sya'ban, tidak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa, maka ini merugi. Maka para jemaah, yang menjadi pelajaran bagi kita, dengan kondisi demikian, kita harus mempergunakan Ramadan, menatanya dengan semaksimal mungkin, mengatur ibadah kita dengan sebaik-baiknya, merangkai satu ketaatan dengan ketaatan yang lain. Nanti kita akan sebutkan apa-apa saja, bagaimana kita merangkai dan menyusunnya, menatanya, agar kita bisa mulia dengan bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, salah seorang ulama besar di generasi tabi'in, Hammad bin Salamah rahimahullah, dia berkata, ma ataina Sulaiman at-Taimi, yaitu Sulaiman bin Tirkhan, seorang ulama hadis, gurunya Hammad bin Salamah. Tidaklah kami menjumpai Sulaiman at-Taimi fi sa'atin yuta'u Allahu fiha illa wajadnahu muti'an. Tidaklah kami menjumpai Sulaiman at-Taimi di waktu yang itu waktu beribadah, kecuali benar-benar kami menemuinya sedang beribadah. Misalnya dia berjumpa pagi, maka pagi kan waktu beribadah, tetap ternyata dia jumpai Sulaiman at-Taimi dalam keadaan beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkannya, in kana fi sa'ati salatin wajadnahu musalliya.
Ini mengatur, menata waktu. Ketika kami menjumpainya di waktu solat, di waktu yang disyariatkan untuk solat sunat misalnya, maka kami pasti menemukannya sedang solat. Wa illam takun sa'atu salatin wajadnahu imma mutawaddian aw aidan maridan aw mushayyi'an li janazatin aw qa'idan fil masjid wa kunna nara annahu la yuhsinu an ya'si Allah. Subhanallah. Sulaiman At-Taimi ini, kalau kami mendatangi menjumpainya bukan pada waktu solat, maka kami tetap mendapatkannya sedang melakukan ketaatan. Antara sedang berwudu, atau sedang menjenguk orang sakit, atau sedang mengantarkan jenazah, atau sedang duduk i'tikaf di masjid, membaca ilmu, mentadabbur masalah agama. Kata beliau, kami melihat Sulaiman At-Taimi ini keadaannya sama sekali tidak bisa atau tidak pandai berbuat dosa, sehingga setiap waktunya sedang melakukan ketaatan, seakan-akan dia tidak bisa berdosa. La yuhsinu ayyasi Allah, tidak punya kepandaian untuk berbuat maksiat, sehingga umurnya selalu berpindah-pindah antara ketaatan dengan ketaatan. Kalau kami menjumpainya di waktu solat duha, maka pasti kami temukan dia sedang solat duha. Kalau kami menjumpainya di waktu malam, maka kami akan jumpai dia dengan ketaatan yang lain. Tidak ada sedikit pun perbuatan dosa yang dilakukannya. Ini sebagai pegangan kita bahwa generasi salaf benar-benar menata waktu semaksimal mungkin. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berdasarkan itu, sekarang kita ingin mencari tahu ibadah apa saja yang akan kita lakukan nanti di bulan puasa, di bulan Ramadan. Amalan-amalan atau amal-amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan banyak, tetapi yang sangat istimewa adalah amalan-amalan berikut ini, dan mari kita tata dengan sebaik mungkin. Yang pertama, selain puasa, kalau puasa kan sudah menjadi ibadah yang harus kita lakukan. Orang yang muslim yang baik pasti berpuasa dan waktunya sudah tertata, mulai dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari. Ini sudah tertata, sudah disusun oleh agama. Amalan yang kedua setelah puasa adalah qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Ini kalau kita tidak menatanya, tidak buat kita tidak membuat konsep yang tersusun rapi, maka akan berantakan. Apalagi kalau kita disibukkan oleh bukber. Hari ini buka di sini, hari esok buka di sana, sehingga terkadang terkorbankan oleh kita qiyamul lail. Dan ini fakta. Makanya terkadang kita sangat mencoba untuk tidak terlalu bebas, untuk tidak terlalu mengulurkan kesempatan untuk melakukan buka bersama kemana-mana. Apalagi kalau tempatnya jauh dari tempat sholat. Apalagi tempat di mana kita berbuka itu jauh dari masjid. Jangankan sholat qiyam, sholat fardu pun kadang terkorbankan. Ada orang yang bukbernya di restoran, di rumah makan, di kafe. Sholat maghrib pun tidak. Nah, ini yang tidak bisa mengatur dan menata ibadah di bulan Ramadan. Maka kita harus tahu ini, bahwa qiyam harus kita jaga di bulan Ramadan, jangan sampai tertinggal. Harus menjadi pendorong kita hadis Nabi SAW, man shama ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap balasan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hasanun sahih, juga oleh Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, ini yang harus kita jaga, solat berjamaah di belakang imam tarawih. Apalagi untuk bapak-bapak, untuk laki-laki muslim. Kata Nabi SAW, innar rajula, ini harus kita tata, innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Seorang laki-laki bila mana menegakkan solat tarawih qiyam dengan imam sampai selesai imamnya salat, sampai imamnya selesai, maka dia akan mendapatkan pahala solat semalam suntuk. Ini kita harus jaga, harus kita tatai. Jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Kita harus komitmen menjaga solat bersama imam di masjid qiyam, agar kita mendapatkan setiap malamnya pahala solat sepanjang malam. Kita tidak mungkin bisa sholat sepanjang malam. Jangankan dari awal sampai 10 pertengahan. 10 terakhir saja kita susah untuk sholat sepanjang malam. Padahal Nabi SAW menghidupkan sepanjang malam. Susah kita. Kalaupun ada 2 kali sholat, ini dituntut oleh syariat. Sebagian mengatakan ini tidak benar. Ini justru yang dianjurkan malah. Kalau kita tidak bisa menghidupkan semua, kenapa kita tidak melakukan sholat 2 kali atau 3 kali? Silakan sholat. Ya. Yang di 10 terakhir itu kita sholat. Nabi SAW mensyariatkan sholat sepanjang malam, melakukan sholat sepanjang malam. Bagaimana pula kita bisa melakukannya dari malam pertama sampai malam ke-20-nya? Makanya untuk bisa mendapatkan pahala, kita harus tata. Kita harus ambil komitmen dari sekarang. Saya tidak akan tinggalkan sholat bersama imam sepanjang Ramadan, sampai selesai Ramadan. Kalau ini kita tidak mengambil komitmen, kita tidak membuat program dengan mantap, dengan azam yang kuat, maka sangat banyak yang melalaikan. Banyak hal-hal yang melalaikan. Apalagi profesi kita sebagai pedagang, apalagi mendekati hari raya, itu orang berbelanja sampai malam, sehingga kita susah untuk menjaga solat, mendapatkan pahala solat sepanjang malam itu dengan mendapat keuntungan duniawi. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kedua yang harus kita tata selain dari qiyam tadi adalah berdoa. Ini juga harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan doa. Ramadan bulan berdoa. Coba lihat ayat-ayat puasa di surah Al-Baqarah. Coba lihat dari awal ayat 183 sampai 186. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Itu masih tentang puasa Ramadan. Itu dicelah-celahi oleh Allah dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tentang ayat doa. Sehingga para ulama menyatakan bahwa bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan doa. Sekarang, bagaimana kita menata doa selama kita berpuasa? Yang harus kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan doa orang yang sedang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah. Orang yang sedang berpuasa ketika berdoa tidak ditolak oleh Allah. Berarti programkan. Selama dari mulai kita bertahan sampai berbuka harus ada doa. Pilih waktu-waktu yang Nabi SAW yang mengatakan itu waktu yang istimewa untuk berdoa. Di antara 2 azan,
Ketika sujud berarti sudah berkumpul beberapa keutamaan. Puasanya, kemudian di antara dua azannya, kemudian ketika sujud dalam solat, kemudian ketika hendak berbuka atau saat berbuka atau setelah berbuka, ini juga waktu yang sangat istimewa untuk berdoa. Jangan sampai kita sia-siakan, karena ini kesempatan untuk meminta apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ketiga yang juga harus kita tata adalah mengisi 10 terakhir Ramadan. Mengisi 10 terakhir Ramadan dengan i'tikaf. Dan sekarang kita harus mulai tata. Bila perlu kita sudah mengupayakan untuk meminta cuti. Kalau memang ada kesempatan untuk mendapatkan cuti bagi yang terikat dengan pekerjaan dengan pihak yang lain, bila ada terbuka kesempatan untuk meminta cuti, maka dari sekarang kita harus tata kesempatan untuk bisa melazimi rumah Allah di 10 terakhir Ramadan. Karena ini termasuk ibadah yang sangat erat hubungannya dengan bulan Ramadan. Bila memang tidak mampu kita melakukan i'tikaf, tidak ada kesempatan atau tidak ada kebebasan untuk melakukan i'tikaf full selama bulan Ramadan, siang dan malamnya berada di rumah Allah, maka jangan sampai malamnya kita tidak berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Upayakan malam-malam di 10 terakhir Ramadan kita berada di rumah Allah. Lebih banyak berada di rumah Allah sampai subuh. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini cara menata Ramadan kita tertata, terutama di 10 terakhir. Bila tidak mampu untuk i'tikaf, yang membuat kita teratur berada di rumah Allah, suasananya ibadah, suasananya ketaatan, dan putuskan apapun hubungan dengan kegiatan duniawi, maka akan tertata untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Opsi yang kedua, bila memang kita tidak bisa melakukan i'tikaf full time, maka jangan sampai malam hari kita tidak berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah apa? Kalong, i'tikaf kalong. I'tikaf kalong. Malam hari bersama. Ini menata Ramadan. Karena Ramadan hanya beberapa hari. Masuk sekarang misalnya, nanti tiba-tiba kita sudah berada di 10 pertengahan. Tidak terasa sudah berada di 10 terakhir. Tidak terasa sudah ru'yat pula orang untuk menetapkan 1 Syawal. Subhanallah. Nah, ini memang harus kita tata dari sekarang. Bagaimana nanti Ramadan kita lebih tertata dengan rapi, kita dapatkan ketaatan, kita bisa melakukan. Karena memang seperti yang saya dahulukan tadi, agama ini memang sangat rapi disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang keberapa? Yang keempat, yang kita juga harus tata, kita susun dari sekarang, sehingga nanti Ramadan kita lebih teratur, yaitu ibadah bersedekah sekaligus Al-Quran. Ya, jadi 4 dan 5 sekarang ini. Al-Jud, berbuat kebaikan, bukan hanya bersedekah, maksudnya bukan secara materi saja, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan waktu, bersedekah dengan ide. Subhanallah, banyak orang sekarang dia tidak punya harta, tapi dia bisa mendapatkan pahala sama dengan orang yang menyiapkan makanan untuk orang berbuka. Karena terkadang orang yang punya duit, dia tidak punya waktu untuk langsung memberikan makanan, untuk menyuguhkan, menyajikan kepada orang berpuasa untuk berbuka. Tapi dia butuh tenaga. Maka ada orang-orang yang siap dengan tenaganya. Sebagai tukang sanduk, ya, yang meletakkan di nampan-nampan, kemudian menyiapkan, membuka tempat berbukanya, alas untuk berbuka, menyiapkan minuman. Ini sama dengan orang yang memberikan uangnya, hartanya. Jadi tata dengan serapi-rapinya. Kalau kita memang tidak punya harta untuk memberikan bukaan, kita punya tenaga, kita punya waktu. Ini harus kita tata agar 30 hari atau 29 hari Ramadan itu kita benar-benar mendapatkan
pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena dia tidak akan berulang kembali. Dia akan pergi datang yang baru, Ramadan yang baru. Maka al-jud termasuk yang memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, ditata dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian Al-Quran. Al-Quran. Ini juga harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan cara yang luar biasa sederhana. Saya mendapatkan mengkhatamkan Al-Quran dengan waktu salat yang 5 waktu. Bisa 2 kali bisa 1 kali khataman, bisa 2 kali khataman selama 1 bulan, bisa bisa 1 kali khataman, bisa 2 kali khataman, bisa 3 kali khatam, bisa 4 kali khatam, hanya dengan waktu salat 5 waktu. Hanya dengan waktu, di waktu salat saja. Caranya bagaimana? Untuk 1 kali khataman dengan waktu salat, itu per waktu salat kita baca 4 halaman atau 4 lembar ya, 4 lembar. Nah, ukurlah waktunya. Kalau kita punya waktu sebelum salat 2 lembar, setelah salat 2 lembar, berarti setiap salat sudah 4 lembar. Membaca. Subuh 4 lembar, zuhur 4 lembar, asar 4 lembar, maghrib 4 lembar, isya 4 lembar. Berapa itu? 20 lembar. 20 lembar. Untuk satu hari ya 20 lembar. Al-Quran totalnya, semuanya Al-Quran itu totalnya antara 604 halaman dengan 606 halaman. 1 juz 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Berarti satu hari 1 juz. Ya. Tadi bukan lembar ya, halaman. 9 lembar atau 10 lembar 20 halaman. Berarti kalau satu salat itu 4 halaman, 2 lembar. 2 lembar kali 5. 10 lembar. Dan 1 juz itu 10 lembar. Coba lihat. Berarti 1 juz 1 hari dengan hanya waktu salat saja. Apalagi kalau seandainya kita tambahkan setiap tarawih. Setelah 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, setelah witir, ini kan tambahan yang lain. Sehingga kita bisa mengkhatamkan lebih dari 1 kali khataman. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menata kebersamaan kita dengan kitabullah. Bisa dengan waktu salat ini kita mengkhatamkan 2 kali dengan 8 halaman per satu salat. Tergantung kita yang membaca, tergantung semangat kita. Yang penting bagaimana kita bersama kitabullah di bulan Ramadan benar-benar tertata dengan rapi. Balik kita kepada ibadah tadi. Yang kelima tadi apa? Al-Quran. Yang keempat, kedermawanan dengan semua yang kita punya, dengan harta, dengan tenaga, dengan waktu. Ya. Kemudian yang kelima Al-Quran. Kemudian yang keenam ini juga termasuk harus diprogramkan bila punya rezeki ya, agar kita lebih tertata untuk bisa mendapatkan pahala lebih banyak, yaitu umrah. Umrah kita harus tata. Ada orang yang saya tahu sekali bahwa tidak ada Ramadan kecuali dia ada umrah. Berangkat umrah. Bahkan dia sudah programkan bahwa setiap tahunnya di bulan Ramadan dia berangkat umrah. Walaupun di bulan-bulan yang lain tidak bisa umrah, tapi Ramadan tetap umrah. Dan bahkan ada yang di bulan yang lain pun dia umrah, Ramadannya tetap umrah. Ini harus diprogramkan karena keutamaannya berbeda. Nabi SAW mengatakan bahwa umrah fi Ramadan fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan ibadah haji. Bahkan dalam riwayat lain, hadis tadi sama dengan ibadah haji itu riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Dan bahkan dalam riwayat lain dengan lafaz sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi SAW. Ini harus kita tata. Kalau punya rezeki lebih, kenapa tidak? Programkan. Ya. Kemudian
Di antara cara menata Ramadan dengan ibadah juga, yang keberapa? Yang keenam adalah bagaimana kita bisa jauh dari 3 dosa dari dosa-dosa. Bukan 3 saja. Bagaimana kita bisa menata agar kita tidak berdosa. Yang paling harus kita jaga adalah dosa lidah. Dusta, ghibah. Ini jangan sampai kita, karena modus ghibah ini sangat banyak. Modus ghibah, kadang modusnya agama, ketaatan, menceritakan keburukan, kekurangan, aib orang dalam urusan agama. Nampaknya kan berdakwah, tapi itu ghibah. Jangan sampai saat berpuasa kita menghibahi. Jangan sampai berdusta. Namimah, mengadu domba, menceritakan keburukan atau memindahkan perkataan-perkataan orang kepada yang lain agar mereka berbenci-bencian, bermusuh-musuhan. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba." Siapa yang sedang berpuasa tidak meninggalkan kata dusta, berbuat dusta atau perbuatan bodoh, maka Allah sama sekali tidak memerlukan lapar dan hausnya saat berpuasa. Tidak ada pahala. Kosong nilainya. Dan ini yang harus kita tata. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara khusus tadi ya, secara khusus dari menata juga yang terkait dengan kedermawanan tadi adalah memberi makan. Memberi makan. Orang yang berpuasa ini pahalanya sangat luar biasa. Dia akan dapat pahala yang berbuka dengan makanan yang dia sediakan untuk berbuka tadi. Satu orang berbuka dengan makanan yang dia siapkan, maka pahala yang berbuka tadi dia dapatkan tanpa mengurangi pahalanya sendiri, pahala yang berbuka tadi. Dan dia bisa justru mendapat kesempatan memperoleh pahala 2 orang yang sedang berpuasa, 3 orang yang sedang berpuasa, 10 orang yang sedang berpuasa dengan menyiapkan bukaan untuk mereka. Termasuk yang tadi memberikan tenaga untuk menyiapkan. Makanya banyak relawan. Untuk masjid yang berbuka di sana ribuan atau ratusan, itu tentu memerlukan relawan yang banyak. Jangan berkecil hati, jangan merasa ini adalah amalan yang sia-sia, sama sekali tidak. Maka tata Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang banyak, mulai dari tadi qiyam, kemudian Al-Qur'annya, kemudian bersedekahnya dan yang lain-lain sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat banyak memang ibadah-ibadah yang harus kita mulai buat listnya dari sekarang agar kita bisa tahu apa yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan dan persiapkan modalnya dari sekarang. Kalau kita butuh nanti bersedekah, sekarang kita siapkan uang untuk bersedekah. Kalau nanti di Ramadan kita andai tidak punya, sekarang kita sudah siapkan tenaga juga, umroh juga tadi. Sekarang kita mulai siapkan untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan tadi, dan ini semuanya berpedoman kepada keteraturan Islam dan kerapian syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mudah melakukan ibadah, nyaman untuk melakukan ketaatan, lapang dada kita untuk melakukan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Dan yang terakhir dalam suasana hujan, yang kita tadi lupa berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, kita memohon kepada Allah dalam suasana hujan ini, sebagaimana Allah telah menurunkan rahmatnya, kita memohon di saat turunnya rahmat Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan yang akan tiba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemudahan dalam melakukan dan menata ketaatan-ketaatan yang banyak di bulan Ramadan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.